Pria ini akhirnya sampai di rumah, tetapi tidak ada yang menantinya kecuali keheningan dan kegelapan. Orang tuanya menghilang bertahun-tahun lalu tanpa jejak, dan tempat itu terasa hampa sejak saat itu. Lin Wan duduk mencoba untuk rileks dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Namun, saat dia meletakkannya di atas meja, setetes cairan merah jatuh ke dalamnya. Air itu seketika berubah menjadi merah darah. Dan bukan hanya gelas itu saja. Bulan di luar, seluruh kota, semuanya berubah menjadi merah. Kemudian, tepat di hadapannya, sebuah pesan berdarah muncul di lantai. Dia telah diterima ke dalam permainan dosa asal, Original Sin Game, dan permainan akan dimulai dalam 24 jam. Ini tampak seperti mimpi buruk, tetapi terasa sangat nyata. Ternyata, ini bukan pertama kalinya hal aneh terjadi padanya. Tepat setelah orang tuanya menghilang, dia menerima sistem jasa, merit system, yang aneh. Setiap kali dia melakukan perbuatan baik, seperti membantu panti asuhan dengan persediaan logistik, dia mendapatkan poin jasa. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan jutaan poin. Namun ada satu masalah, dia tidak pernah bisa menggunakannya, sampai sekarang. Setelah bulan darah muncul, sebuah notifikasi baru muncul. Dia akhirnya bisa membelanjakan setiap poin tersebut di dalam permainan dosa asal ini. Dia tahu dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia hadapi. Jadi, dia mencari informasi tentang permainan tersebut. Segera, sebuah peringatan muncul, mengarahkannya ke situs web resmi yang dikelola oleh Biro Jaminan Keselamatan Manusia. Situs tersebut tidak menutup-nutupi kenyataan. Mereka mengonfirmasi bahwa permainan itu nyata dan memperingatkan bahwa tempat itu dipenuhi monster yang menentang logika sains, seperti mata raksasa bertentakel dan iblis masif. Karena taruhannya sangat tinggi, saran dari biro tersebut sangat sederhana, prioritaskan keselamatan Anda sendiri. Meskipun layar game over menampilkan tumpukan mayat untuk mengingatkan pemain bahwa kegagalan berarti kematian, situs tersebut juga memperlihatkan peti-peti yang meluap dengan emas dan mutiara. Dijelaskan bahwa jika Anda berhasil menyelesaikan tugas, Anda bisa mendapatkan kemampuan khusus atau bahkan keinginan terdalam hati Anda. Protagonis kita menyeringai melihat hal ini. Dia menyadari bahwa meskipun bahayanya supranatural, imbalannya dapat mengubah hidup, yang berarti risiko dan peluang berjalan beriringan. Dia memeriksa antarmuka sistem yang melayang dan merasa sedikit lebih percaya diri melihat bahwa plugin jasa dasarnya kompatibel. Ini memberinya titik awal yang jauh lebih baik daripada pemain normal. Dengan bulan merah darah yang membayangi di luar jendelanya, pria kita membuat janji dalam hati untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Sambil berdiri di dekat perlengkapannya, Lin Wan merenungkan bagaimana dia menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mengumpulkan air, makanan, dan obat-obatan. Saat dia sedang mengancingkan setelannya dan memfinalisasi persiapannya, kilatan cahaya memenuhi ruangan dan sebuah pusaran muncul dari lantai. Dia benar-benar terkejut ketika sebuah notifikasi muncul memberitahunya bahwa dia harus memasuki area persiapan 15 menit sebelum permainan dimulai. Saat dia tersedot ke dalam dimensi garis merah gelap, dia merasa frustrasi dan berteriak mengapa sistem tidak memberinya peringatan lebih awal. Setelah terjatuh melalui terowongan kosmik, Lin Wan tiba-tiba mendapati dirinya duduk di meja kayu di sebuah ruangan bergaya tradisional. Dia tidak sendirian. Ada beberapa orang lain di sana, termasuk seorang pria yang sangat ketakutan hingga dia benar-benar jatuh dari kursinya. Lin Wan mencoba memeriksanya, tetapi dia diinterupsi ketika seorang pria berotot besar menggebrak meja. Pria ini adalah seorang veteran, dan dia bertanya apakah semua orang di sini adalah pemula. Salah satu wanita berkacamata bertanya apakah hal-hal mengerikan yang mereka baca di internet itu benar. Pria berotot itu mengonfirmasi bahwa situs resmi itu 100% akurat. Dia menjatuhkan berita mengejutkan kepada kelompok itu. Sekali Anda menjadi pemain, Anda harus melakukan ini seminggu sekali. Para pendatang baru terpana, tetapi pria berotot itu memperjelas bahwa siklus hidup dan mati ini tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sambil duduk di meja kayu, Lin Wan mengamati pria berotot itu dengan cermat. Dia menyadari bahwa meskipun pria itu tampak mengancam, dia sebenarnya hanya membual tentang kesuksesan masa lalunya. Karena itu, Lin Wan memutuskan untuk ikut bermain dan sedikit memujinya, berpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk memancing informasi berguna. Dia bertepuk tangan dengan keras untuk menarik perhatian pria itu dan memanggilnya, kakak besar yang kuat. Bertanya apakah dia memiliki pengalaman untuk diajarkan kepada para pemula. Merasa tersanjung, pria berotot itu menyeringai dan memberikan beberapa saran. Dia memperingatkan semua orang untuk berhenti mencampuri urusan orang lain karena nyawa mereka sendiri adalah yang terpenting. Dia menyuruh mereka membuang akal sehat. Karena hantu dan roh itu nyata dalam permainan ini, mengikuti logika normal hanya akan membuat mereka terbunuh. Yang terpenting, dia menjelaskan bahwa setiap permainan memiliki aturan khusus, dan melanggar aturan tersebut adalah cara tercepat untuk mati daripada dimakan monster. Lin Wan ingat pernah membaca ini di situs resmi, meskipun dia masih mencoba memahami cara kerjanya dalam praktik. Tiba-tiba, seorang wanita berambut perak dengan jaket merah menunjukkan notifikasi baru, toko pemula baru saja terbuka. Amplop merah melayang di udara di depan semua orang, tetapi pria berotot itu dengan cepat mematikan kegembiraan mereka. Dia menjelaskan bahwa Anda membutuhkan poin pencapaian untuk membeli apapun, dan poin itu hanya didapat setelah selamat dari permainan pertama. Hal ini membuat pria dengan topi terbalik merasa frustrasi karena merasa permainan ini hanya mempermainkan mereka.
Ketika seorang pria tua bertanya apakah mereka bisa membeli poin dengan uang tunai, pria berotot itu mengejeknya, menjelaskan bahwa poin ini hanya bisa ditukar dengan artefak kuno yang berisi energi spiritual. Disitulah semuanya menjadi jelas bagi Lin Wan. Karena sistemnya mengenali energi spiritual, sebuah jendela muncul menawarkan untuk menukar poin kebajikannya menjadi poin pencapaian dengan rasio besar 1:10. Pahlawan kita mulai menghitung dengan jari dengan senyum serakah. Dengan lebih dari 11 juta poin jasa, dia bisa menukarnya dengan 110 juta poin pencapaian yang mengejutkan. Dia akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari sistem yang ditinggalkan orang tuanya. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan sistem untuk membuka toko. Dia melihat barang-barang seperti pil pembersih pikiran dan segel macan putih, dan menyadari bahwa dia memiliki cukup kekayaan untuk memborong seluruh isi toko. Dia menjentikan jarinya dan menukar 10.000 jasa, seketika menerima 100.000 poin pencapaian. Notifikasi merah membanjiri layarnya, mengonfirmasi bahwa tas ranselnya kini penuh dengan barang-barang kuat. Lin Wan duduk kembali dengan rasa puas. Namun, suasana berubah seketika. Di luar, sebuah pohon bengkok membayangi bangunan tradisional saat nyanyian menyeramkan mulai terdengar di udara, merayakan sebuah pernikahan hantu. Wanita berkacamata itu ketakutan, dan pria bertopi melihat dua lentera merah yang bersinar melalui jendela. Sebelum kepanikan meluas, pria berotot itu menggebrak meja dan berteriak meminta diam. Waktu untuk bicara sudah habis. Permainan akhirnya dimulai. Saat permainan resmi dimulai, suasana berubah menjadi pemandangan yang mengerikan di mana seorang pengantin wanita dalam gaun merah duduk sendirian di atas panggung kayu. Sebuah papan notifikasi muncul di atas para pemain, memperjelas tujuan mereka. Mereka harus bertahan dalam pernikahan hantu ini sampai upacara di pegunungan selesai. Kelompok itu mendapati diri mereka di tengah perjamuan yang meriah namun meresahkan. Sementara penduduk desa memainkan trompet dan simbal, mereka makan dengan rasa lapar yang aneh dan agresif yang membuat wanita berambut perak sangat curiga. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, pria berotot itu menyuruhnya diam, memperingatkan bahwa rasa ingin tahu dalam permainan ini adalah vonis mati. Situasi menjadi berbahaya ketika seorang tetua desa yang botak dan mengancam membayangi meja mereka. Dia tersinggung karena para tamu tidak makan dan menuntut penjelasan mengapa mereka belum menyentuh sumpit mereka. Lin Wan bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari pria itu, menyadari bahwa dia bahkan tidak tampak seperti orang hidup. Karena para pemain tetap diam dan tidak bergerak, sang tetua kehilangan kesabarannya. Dia menuduh mereka tidak sopan pada hari yang bahagia ini dan memerintahkan penduduk desa lainnya untuk memaksa mereka minum anggur. Tiba-tiba, kelompok itu dikelilingi oleh penduduk desa yang pucat dan tampak sakit-sakitan. Lin Wan menyadari kontradiksi yang aneh, orang-orang ini tampak sangat kurang gizi, namun meja itu penuh dengan hidangan mewah seperti kepala babi panggang. Dia tahu lebih baik untuk tidak menyentuh apapun. Bahkan saat dua penduduk desa yang menyeramkan membungkuk di atasnya, mencoba menjejalkan makanan dan minuman ke wajahnya, dia tetap merasa jijik dan menolak untuk menyerah. Sayangnya, pria tua di kelompok mereka tidak swaspada itu. Ditekan oleh seorang penduduk desa dan hantu anak kecil yang menyeramkan, dia menyerah dan menenggak semangkuk anggur. Dia bahkan membual setelah menghabiskannya, tetapi harga dirinya berumur pendek. Beberapa detik kemudian, matanya melotot ketakutan, dan dia jatuh ke lantai sambil memegangi tenggorokannya yang kesakitan. Sementara penduduk desa tertawa dan mengejek toleransi minumnya yang rendah, wanita berambut perak menyadari kebenarannya, dia telah diracuni. Melihat ini, protagonis kita menerima notifikasi yang hanya bisa dia lihat. Sistem jasa eksklusifnya telah memicu misi khusus untuk menyelamatkan nyawa, menjanjikannya lebih banyak poin jasa jika dia berhasil. Wanita berkacamata memohon bantuan, tetapi pria berotot itu membentaknya dengan agresif, menolak mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kesalahan orang lain. Namun, Lin Wan melihat peluang dan melangkah maju untuk membantu. Dia mengeluarkan pil pembersih pikiran ungu yang baru saja dia beli dari toko pemula, tahu bahwa itu adalah alat yang sempurna untuk menetralkan racun dan menyelesaikan misinya. Lin Wan berlutut di samping pria tua yang tak sadarkan diri itu sambil memegang pil yang bersinar. Saat wanita berkacamata menghirup aroma manis yang keluar dari obat tersebut, si pria berotot mengamati dengan kecurigaan yang mendalam. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa seorang pendatang baru memiliki barang tingkat tinggi seperti itu, sambil mengertakkan gigi karena curiga bahwa pemuda kita ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Begitu Lin memasukkan pil itu ke mulut si pria tua, efeknya instan. Urat-urat hitam menyusut dan warna kulitnya kembali normal di depan mata mereka. Kelompok itu terpana melihat kecepatan pemulihannya. Saat pria tua itu, Chen Yukan, membuka matanya, ia menyadari telah diberi kesempatan kedua. Ia berterima kasih secara mendalam kepada Lin Wan, tahu betul bahwa nyawanya akan melayang di meja itu jika bukan karenanya. Tiba-tiba, hujan koin emas yang masif meletus di sekitar pahlawan kita, sebuah hadiah visual karena telah menyelesaikan misi khusus eksklusifnya. Karena ia menyelamatkan Chen Yukan, sistem merit memberinya 7.777 poin merit. Lin menyeringai, membatin bahwa menyelamatkan nyawa memang lebih menguntungkan daripada membangun pagoda 7 tingkat, terutama dengan pembayaran sebesar itu. Namun hadiahnya tidak berhenti di situ. Sebuah jendela baru muncul, mengungkapkan bahwa pernikahan hantu ini sebenarnya adalah serangkaian misi.
Selain hanya bertahan hidup demi 500 poin, ia melihat tujuan tersembunyi seperti menyelamatkan sang pengantin bernama Bing, mencuri patung hantu tertentu, dan mengungkap kebenaran di balik upacara tersebut. Ia menyadari bahwa meski misi dasar itu mudah dan menawarkan hadiah kecil, tugas tersembunyilah tempat power-up yang sebenarnya berada. Meskipun ia sudah kaya poin, menyelesaikan tugas-tugas ini akan membuka lebih banyak item di toko clearance, yang merupakan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Keheningan halaman itu pecah saat wanita berambut perak menyadari sesuatu yang menyeramkan. Para penduduk desa telah menghilang. Lin Wan memeriksa piring yang terjatuh, menyadari bahwa kerumunan itu pasti menyelinap pergi saat kelompok mereka teralihkan oleh si pria tua. Hal ini membuat pria bertopi terbalik itu meledak. Ia panik dan berlari menuju gerbang desa, berteriak bahwa mereka tidak bisa diam saja. Ketika ia menemukan gerbangnya terkunci, si pria berotot kehilangan kesabaran. Ia bergegas menghampiri, mencengkeram pemuda itu dan menghempaskannya ke tanah, sambil berteriak bahwa bertindak impulsif adalah tiket satu arah menuju kuburan. Saat pemuda itu meringkuk ketakutan, Lin Wan menengahi dengan sudut pandang yang tenang. Ia setuju bahwa penduduk desa jelas-jelas bermusuhan dan tidak melakukan apa-apa sama saja dengan menunggu mati, namun ia tidak berencana untuk berkeliaran secara buta. Ketika si pria berotot bertanya bagaimana mereka bisa menghindari jebakan tanpa petunjuk, pemuda kita tersenyum percaya diri. Ia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya memiliki sekutu alami yang memegang semua informasi yang mereka butuhkan. Tentu saja, si wanita berkacamata merasa bingung, bertanya-tanya siapa sebenarnya yang ia maksud. Di halaman desa, Lin Wan menunjuk ke atas sambil memaparkan teorinya kepada kelompok tersebut. Ia beralasan bahwa karena ini adalah pernikahan hantu, sang pengantin wanita pastilah korban dari desa tersebut dan akan bersedia membantu mereka melarikan diri. Si pria berotot skeptis, menyilangkan tangan dan berargumen bahwa pengantin itu sendiri mungkin hanya hantu lainnya. Ia menolak untuk pergi, tetapi pria bertopi maju untuk bergabung dengan Lin Wan, dan si wanita berambut perak, merasa bahwa Lin punya informasi lebih, memutuskan untuk ikut juga. Pria tua itu mencoba ikut, tetapi Lin dengan lembut menyuruhnya tetap di belakang untuk beristirahat. Si wanita berkacamata memutuskan untuk tetap berada di samping pria berotot demi keamanan. Sebelum berangkat, pahlawan kita meletakkan tangan yang kuat di bahu si pria berotot, menyuruhnya menjaga yang lain dan berteriak jika mereka menemui masalah. Si veteran itu tampak terkejut oleh keberanian si anak baru, namun Lin tidak menunggu jawaban. Ia memimpin tim kecilnya menuju pintu kayu megah kamar pengantin dan mendobraknya. Di dalam, ruangan itu adalah mimpi buruk penuh cahaya merah dan kabut yang berputar-putar. Boneka kertas pucat dan pakaian penguburan berjejer di jendela, dan sang pengantin duduk tak bergerak di atas tempat tidur. Pria bertopi panik melihat boneka-boneka menyeramkan itu, tetapi Lin tetap tenang. Ia berjalan mendekati sosok itu dan menawarkan kerjasama agar mereka semua bisa melarikan diri dari desa bersama-sama. Ketika sosok itu tidak bergerak, Lin menjangkau dan merobek kerudung merahnya. Bukannya seorang wanita, ia malah menemukan wajah boneka kertas yang dilukis. Penemuan itu mengejutkan rekan satu timnya, dan si wanita berambut perak menatapnya dengan kecurigaan yang makin besar. Ia heran bagaimana seorang pendatang baru bisa begitu yakin ada pengantin yang harus ditemukan sejak awal. Lin mengabaikan tatapan itu dan menyentuh dagunya sambil berpikir. Sebuah notifikasi masih melayang di penglihatannya, dengan jelas menyatakan bahwa ia harus menyelamatkan Bing. Karena sosok kertas tidak memiliki nama manusia dan tentu saja tidak butuh diselamatkan, pemuda kita menyadari bahwa pengantin yang asli pasti disembunyikan di tempat lain. Sekarang ia hanya perlu mencari tahu di mana keberadaannya. Wanita berambut perak menyarankan mungkin ada mekanisme tersembunyi di ruangan itu. Ia mengambil lilin yang menyala dan bergerak menuju tempat tidur kayu besar, memeriksa bingkainya dengan teliti. Setelah mengetuk kayu tersebut, ia mendongak dengan ekspresi tajam yang menunjukkan keberhasilan. Ia telah menemukannya. Bagian tengah tempat tidur itu berongga. Saat Lin Wan mengamatinya, ia menyipitkan mata dan menganalisis kemampuan wanita itu. Ia ingat bagaimana dia adalah orang pertama yang menyadari pria tua itu diracun tadi. Karena dia begitu berani, berpengetahuan luas, dan terampil, pemuda kita menyadari bahwa wanita ini pastinya bukan orang sembarangan. Pria bertopi maju dan mendorong boneka kertas pengantin yang kaku itu ke samping, mempersiapkan kelompok untuk memindahkan panel kayu. Protagonis kita menghitung mundur, dan bersama dengan si wanita berambut perak serta pria bertopi, mereka mengangkat bingkai kayu yang berat itu ke atas. Ini mengungkapkan lubang persegi gelap dengan tangga yang mengarah ke bawah ke dalam jurang. Pria bertopi menunduk dengan gugup, jelas ragu untuk masuk lubang itu, tetapi Lin dipenuhi tekad yang bulat. Meski keringat bercucuran di wajahnya, ia memberi perintah untuk turun. Begitu ketiganya mencapai dasar, si wanita berambut perak memastikan bahwa hanya ada satu jalan keluar. Mereka mulai berjalan melewati terowongan batu yang gelap dan berkabut dengan Lin memimpin di depan. Tiba-tiba, pria bertopi tersandung sesuatu dan menjerit panik. Ia mengira telah menemukan tangan yang terputus, tetapi si wanita berambut perak memungutnya untuk menunjukkan bahwa itu hanyalah kertas putih dan bambu. Itu adalah benda palsu lainnya. Ia menggunakan lilinnya untuk menerangi tumpukan anggota tubuh dan batang tubuh kertas yang hancur berserakan di lantai. Setelah menghitungnya, ia menyadari jumlahnya tepat 6, sesuai dengan jumlah pemain di kelompok mereka.
Pria bertopi mengambil batang tubuh tanpa kepala, bertanya-tanya apakah ini hanyalah produk cacat yang robek. Namun, Lin Wan tampak sangat serius saat butiran keringat mengalir di wajahnya. Ia menunjukkan detail yang mengerikan. Keenam boneka kertas yang hancur itu sangat mirip dengan 6 pemain di kelompok mereka. Lin Wan menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, pengantin kaya tidak hanya membawa perhiasan sebagai mas kawin. Mereka membawa orang-orang. Karena mereka terjebak dalam pernikahan hantu ini, ia menyadari bahwa mereka berenam dimaksudkan untuk menjadi mas kawin bagi upacara tersebut. Karena ruangan di atas dan boneka kertas itu semuanya palsu, pemuda kita menyimpulkan bahwa kamar pengantin yang asli pastilah ada di bawah sini. Melihat boneka kertas yang hancur itu sebagai peringatan akan nasib mereka sendiri, ia memberitahu kelompoknya bahwa mereka kehabisan waktu dan memaksa mereka untuk bergerak. Pahlawan kita memimpin kelompok melewati terowongan gelap, didorong oleh kebutuhan untuk menemukan pengantin wanita sebelum 3 pemain yang tersisa di luar mendapat masalah. Tiba-tiba, pria bertopi melihat cahaya hijau di depan. Lin mendorong pintu kayu hingga terbuka, menyingkapkan sebuah ruangan yang dipenuhi barisan lilin merah yang menyala. Di sana, terbaring di atas platform batu, adalah sang pengantin. Wanita berambut perak berlutut dan mengangkat kerudungnya, memastikan bahwa ini adalah manusia sungguhan. Dia masih hidup dan bernapas, tetapi tidak sadarkan diri secara mendalam. Ketika Lin bertanya apakah mereka bisa membangunkannya, wanita itu mengatakan tidak ada gunanya. Menyadari mereka tidak bisa menunggu, protagonis kita meminta pria bertopi membantunya, dan mereka bertiga dengan hati-hati mengangkat pengantin itu untuk membawanya keluar. Mereka bergegas kembali melalui terowongan dan membaringkan pengantin di tempat tidur di ruangan atas. Saat itulah, si pria tua dan wanita berkacamata mendobrak masuk, berteriak dalam ketakutan yang luar biasa. Lin terkejut dan bertanya apa yang terjadi, dan si wanita menjelaskan dengan panik bahwa penduduk desa telah kembali. Mereka bersenjatakan cangkul dan sabit, menyerang siapapun yang mereka lihat, dan si pria berotot saat ini berada di luar mencoba menahan mereka. Karena tidak ada jalan keluar lain dari ruangan itu, pahlawan kita memutuskan mereka harus membawa pengantin tersebut dan keluar untuk menghadapi ancaman secara langsung. Di luar halaman, sesosok satria spektral biru besar, sesosok hantu pelayan, muncul dari punggung si pria berotot, mengacungkan cambuk energi yang bersinar. Pria itu memperingatkan massa bahwa jika mereka melangkah satu langkah lagi, entitas itu akan bertindak. Penduduk desa, dengan mata menyala merah dan wajah terpelintir amarah, mengabaikan peringatan itu dan menyerbu. Seketika, hantu pelayan itu mencambuk. Cambuk birunya membuat penduduk desa terpental ke belakang dalam ledakan energi. Lin Guayan memperhatikan dari kejauhan, merasa penasaran apakah ini adalah jenis kekuatan yang diberikan oleh Gim Xin yang asli. Tiba-tiba, pria berotot itu menjerit kesakitan saat energi biru melonjak melalui anggota tubuhnya sendiri. Awalnya, Lin mengira itu hanyalah serangan balik biasa, tetapi setelah melihat bekas luka yang dalam di bahu pria itu, ia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah harga yang harus dibayar karena menggunakan entitas tersebut. Sebuah notifikasi muncul di penglihatan Lin, mengonfirmasi analisisnya. Ia telah membuka fragmen panduan untuk Ghost Pain Servant, roh jahat Echole yang gemar menyiksa orang lain. Meskipun cambuknya sangat kuat, setiap serangan memberikan kerusakan fisik tetap pada orang yang memanggilnya. Sementara wanita berkacamata terkagum-kagum dengan kekuatan itu, jagoan kita justru merasa khawatir. Ia tahu pria berotot itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ia berbalik ke arah pria tua dan bertanya apakah mereka menemukan jalan keluar saat berada di halaman tadi. Beruntung, si pria tua menyebutkan ada tembok rendah di sisi barat yang mungkin bisa mereka panjat. Lin segera memberi isyarat kepada kelompok tersebut untuk lari ke arah barat. Seorang pemimpin penduduk desa melihat pelarian mereka dan memerintahkan massa untuk menghentikan mereka. Saat mereka berebut melintasi halaman, seorang penduduk desa yang mengancam mencoba meraih wanita berkacamata, tetapi wanita berambut perak mencegatnya dengan tendangan tinggi yang menghancurkan. Ia terjun ke tengah pertempuran, rambut putihnya berkibar saat ia menggunakan serangan akrobatik untuk menghempaskan para penyerang ke tanah. Ia bahkan melancarkan tendangan balik berputar dengan kekuatan yang begitu besar hingga suaranya terdengar seperti telur yang pecah saat benturan. Pria bertopi, yang masih menggendong pengantin yang tidak sadarkan diri, menoleh ke arah wanita berambut perak yang sedang menahan garis pertahanan. Wanita itu menyuruh mereka untuk tidak diam saja dan terus berlari. Kelompok itu melesat menuju pinggiran desa dengan massa yang mengejar tepat di belakang mereka. Ketika mereka mencapai tembok, pria berotot itu mengaku bahwa ia sudah mencapai batas kemampuannya. Pelayan hantu itu hanya memiliki sisa 3 serangan. Menyadari mereka terpojok, pahlawan kita mengeluarkan sebuah jimat emas dari sakunya. Ia tampak bertekad, siap mengambil tindakan nekat untuk membawa mereka semua keluar dalam keadaan hidup. Pria berotot itu berdiri di bawah bayang-bayang pelayan hantunya, memperhatikan Lin Guayan dengan campuran rasa curiga dan kagum. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini, terutama karena pelayan spektralnya pun tampak gemetar di hadapan kekuatan Lin. Dikelilingi oleh pusaran energi emas, jagoan kita mengangkat jimat tinggi-tinggi. Ia menjelaskan bahwa jimat-jimat ini membawa metode ilahi dari para guru surgawi yang dirancang khusus untuk membakar mayat berjalan dan roh jahat. Dengan perintah tajam, Lin melemparkan jimat-jimat itu ke depan dan mereka meledak menjadi dinding api yang sepenuhnya menelan massa penduduk desa.
Pria berotot itu terpana oleh kekuatan ledakan yang mutlak dan memohon lebih banyak lagi untuk menghabisi musuh. Namun, Lin memperhatikan api itu dengan ekspresi tenang. Ia menjelaskan bahwa meskipun jimat penekan iblis itu bagus untuk mengusir roh, penduduk desa ini pada dasarnya masih manusia meskipun telah mengalami mutasi. Karena itu, api tersebut tidak akan melenyapkan mereka selamanya. Ia menyuruh kelompok itu untuk tetap pada rencana awal, lari. Para pemain berlari melewati jalan-jalan desa yang gelap, nyaris menghindari patroli yang dipersenjatai dengan garpu rumput dan cangkul. Sementara wanita berambut perak melumpuhkan seorang penduduk dengan kuncian leher, dan pria berotot itu membanting penduduk lain ke dinding gang. Mereka akhirnya berkumpul kembali di sebuah halaman dekat sebuah bangunan. Wanita berambut perak memperingatkan bahwa patroli semakin meningkat, dan pria bertopi memandang jagoan kita untuk langkah selanjutnya. Ekspresi Lin menjadi gelap saat ia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun perjamuan telah hancur dan pengantin telah diselamatkan, pernikahan hantu itu sebenarnya belum berakhir. Ia tahu mereka pasti melewatkan potongan krusial dari teka-teki ini. Tepat saat itu, sang pengantin yang tidak sadarkan diri, Bing, mulai sadar. Wanita berkacamata berlutut di sampingnya, merasa penuh harap saat mata gadis itu perlahan terbuka. Protagonis kita berlutut di depannya, bertanya apakah ia tahu siapa dirinya. Bing duduk sambil memegangi kepalanya yang sakit, dan mengonfirmasi namanya, tetapi ia benar-benar bingung di mana ia berada. Lin memberikan senyum tipis yang penuh arti dan menjelaskan bahwa mereka semua hanyalah orang-orang tidak beruntung yang terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Ketika ia bertanya apa yang ia ketahui tentang upacara tersebut, Bing ingat telah diculik oleh 4 pria di hutan beberapa hari yang lalu, tetapi ia tidak tahu mengapa ia yang dipilih. Ekspresi Lin berubah menjadi sangat serius. Ia mendekat dan memperingatkannya bahwa jika mereka tidak menemukan cara untuk mengakhiri pernikahan ini, semua orang, termasuk Bing, akan menemui ajalnya yang mengerikan. Ia menatap mata Bing secara langsung, mendorongnya untuk mengingat apakah ada hal lain, sekecil apapun, yang bisa membantu mereka memutus siklus tersebut. Mata Bing membelalak karena kesadaran yang tiba-tiba. Ia teringat memori tentang seorang pria tua dengan tongkat yang bertanya apakah jalan dari aula leluhur menuju kuil Niang telah dibersihkan. Meskipun jalannya terblokir, penduduk desa merasa putus asa. Mereka tidak bisa lagi menunda upacara pernikahan tersebut. Lin Guayan berlutut sambil berpikir saat ia memproses hal ini. Ia mengenali bahwa kuil tersebut memuja Dewi Dunia Bawah, dan karena signifikansinya, ia menyimpulkan bahwa aula leluhur adalah kunci untuk mengakhiri pernikahan hantu ini untuk selamanya. Melihat ke arah bangunan besar seperti kuil yang menjulang di atas bukit, pria bertopi itu mulai berteriak ketakutan. Ia pikir Lin gila karena ingin pergi ke sana padahal tempat itu dipenuhi oleh penduduk desa yang aneh. Namun jagoan kita tetap tenang, mengeluarkan jimat biru. Ia menjelaskan bahwa selalu ada solusi untuk setiap masalah, dan jimat khusus ini adalah jawabannya, jimat tembus pandang, invisibilitas. Jimat ini memberikan kemampuan tidak terlihat kepada semua orang dalam radius 5 meter selama waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk terbakar. Namun, ini adalah alat yang sensitif. Jika mereka menyentuh siapapun atau tersentuh sendiri, mantra itu akan langsung hancur. Kelompok itu mulai berlari melintasi halaman yang diselimuti aura biru tipis. Lin memberitahu mereka bahwa mereka harus bertindak cepat karena waktu mereka sangat terbatas. Saat mereka bergerak seperti hantu menaiki tangga batu, mereka melewati seorang penduduk desa yang memegang obor. Pria bertopi itu berbisik dengan kaget bahwa mereka benar-benar tidak bisa dilihat, tetapi Lin dengan cepat menyuruhnya diam sebelum ia membocorkan keberadaan mereka. Mereka mencapai aula leluhur dan menyelinap ke dalam interior yang gelap. Sementara wanita berambut perak menemukan jalan di belakang aula yang mengarah ke atas gunung, perhatian Lin tertuju pada sebuah buku ungu yang terletak di atas bantal merah. Itu adalah kronik desa. Pahlawan kita membuka buku itu pada catatan dari tahun ke-17 pemerintahan Kaisar Long, dan sejarah desa itu pun mulai terkuak. Ia melihat visi tentang sesosok figur yang dikelilingi asap hitam dan hujan hantu yang jatuh dari langit. Karena gagal panen, kelaparan hebat melanda negeri itu, membawa penduduk desa ke titik kanibalisme. Rasa putus asa dan kengerian inilah yang awalnya memanggil roh-roh jahat yang saat ini menghantui desa tersebut. Kelompok itu melanjutkan pendakian mereka di jalur gunung berbatu yang curam di bawah sinar bulan. Saat medan semakin sulit, Lin Guayan meraih ke belakang untuk membantu Bing yang masih kesulitan dengan gaun pengantinnya yang berat. Saat mereka mendaki, jagoan kita bertanya padanya apakah ia tahu kebenaran di balik hujan hantu hitam yang disebutkan dalam catatan desa. Bing menjelaskan dengan sedih bahwa meskipun sifat asli hujan itu masih misteri, rumor yang beredar sangat gelap. Menurut legenda, Kaisar Long zaman kuno adalah penguasa kejam yang mengeksekusi pejabat-pejabatnya yang paling setia. Kurangnya kebajikan ini membuat surga murka, menyebabkan hujan hitam turun sebagai kutukan. Bing mengaku telah mendengar bahwa hujan itu muncul di Guangzhou dan mengambil jalan memutar untuk menghindarinya, tidak pernah menyangka akan berjalan langsung ke gunung yang penuh monster. Ketika pria bertopi mencoba mengejeknya karena nasib buruknya, wanita berambut perak membungkamnya dengan serangan cepat ke kepala. Lin Guayan merenungkan apa yang telah dipelajarinya. Menurut kronik, kuil Niang di gunung ini sebenarnya menyelamatkan desa dari hujan tersebut. Namun perlindungan itu harus dibayar dengan harga yang mengerikan. Hal itu mengubah setiap penduduk menjadi monster,
terjebak dalam keadaan antara hidup dan mati. Tiba-tiba, pria berotot itu menghentikan kelompok. Ia berkeringat dan jelas ketakutan, mengumumkan bahwa mereka akhirnya sampai. Di depan mereka berdiri gerbang kuil besar berbentuk tengkorak bertaring dengan roh biru melayang di udara dan cahaya menyeramkan tumpah dari pintu yang terbuka. Pemandangan itu begitu luar biasa sehingga pria berotot itu mulai panik, berteriak agar semua orang berbalik dan lari sebelum terlambat. Namun, semua sudah terlambat. Sebuah tangan pucat seperti cakar mencengkeram pintu dan seorang Taois tua dengan mata melotot serta seringai jahat melangkah keluar. Ia memberitahu mereka dengan gamblang bahwa karena mereka telah sampai sejauh ini, mereka tidak akan diizinkan pergi. Putus asa, pria berotot itu memanggil pelayan hantunya, tetapi sang Taois menangkap cambuk spektral itu dengan tangan kosong. Ia mengejek kekuatan pria itu, menyebut pelayan itu hanyalah hantu rubah liar, dan mengeluarkan sebuah toples kecil. Dalam sekejap, toples itu mulai bersinar, mencabik-cabik pelayan hantu dan menyedot energinya ke dalam. Kekuatan penyerapan jiwa itu begitu kuat hingga menghempaskan pria berotot itu ke belakang. Lin Guoyan dan wanita berambut perak menyaksikan dengan ngeri, menyadari bahwa Taois jahat ini cukup kuat untuk melumpuhkan pelayan hantu tingkat tinggi hanya dengan satu tangan. Pelayan hantu itu tercabik-cabik dengan brutal. Esensi birunya berputar menjadi pusaran sebelum terhisap ke dalam toples hitam milik Taois jahat tersebut. Karena kekuatan entitas itu telah terkuras habis, pria berotot itu ambruk tak berdaya, meninggalkan anggota kelompok lainnya yang menonton dalam keadaan syok berat. Si Taois memeriksa rampasannya, bergumam bahwa meskipun fragmen jiwa itu tidak lengkap, benda itu tetaplah material langka untuk sang ibu hantu. Penjahat itu kemudian memutar kepalanya dengan sudut yang mengerikan. Seringai giginya tertuju pada kelompok tersebut. Dia segera mengidentifikasi Bing sebagai pengantin yang dimaksud untuk upacara malam itu. Bing yang malang lumpuh karena ketakutan. Dia meringkuk di tanah, gemetar dan memohon agar pria itu menjauh. Si Taois membayangi tubuhnya, dengan nada mengejek memuji kulitnya yang sedingin es dan tulang-tulangnya yang bagai giok. Dia mencatat bahwa penduduk desa sebenarnya telah melakukan pekerjaan yang baik dengan menemukan kandidat yang sempurna untuk sang ibu hantu. Sebelum dia sempat melakukan hal lain, jagoan kita melangkah maju, secara fisik menghalangi jalan si Taois. Lin Wan mengajukan pertanyaan tajam, mengapa Dewi Dunia Bawah seperti ibu hantu membutuhkan seorang pengantin? Interupsi ini membuat si Taois mengamuk, dan dia menatap tajam ke arah Lin, bertanya apakah dia sudah bosan hidup. Meskipun Lin berkeringat dingin, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tahu dia harus terus mengulur waktu karena selama mereka masih bicara, masih ada peluang tipis untuk menyelesaikan permainan ini. Pahlawan kita menunjuk pada dirinya sendiri dan penyintas lainnya, menyebutkan dengan santai bahwa sebagai pengiring pengantin dalam upacara ini, mereka mungkin tidak punya banyak waktu tersisa lagi. Hal ini tampaknya menghibur si Taois, yang tiba-tiba melesat maju dan mencengkeram keras setelan Lin. Dengan energi biru yang menari-nari di udara dan wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Lin, si Taois menuntut untuk mengetahui siapa pemuda ini dan mengapa dia tidak takut bicara. Lin tidak bergeming. Sebaliknya, dia menatap mata si Taois dengan senyum lebar. Dia menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang asing, dan menurut tradisinya, jika seseorang mati tanpa mengetahui penyebabnya, mereka dikutuk menjadi hantu gentayangan. Dia mengklaim itulah satu-satunya alasan dia menjadi begitu berani. Dia hanya ingin tahu kebenarannya. Tangan Taois jahat itu menyala dengan api hantu biru, menyinari jari-jarinya. Dia menertawakan permintaan itu, dan karena suasana hatinya sedang baik, dia memutuskan untuk memberitahu mereka rahasia di balik pernikahan hantu tersebut. Si Taois mengungkap kebenaran suram di balik ritual itu. Ibu hantu sebenarnya tidak membutuhkan pernikahan. Sebaliknya, sang pengantin dinikahkan dengan pelindung Fodra sang dewi. Dan adapun para pengiring pengantin, mereka hanyalah tumbal persembahan. Dengan seringai gila, si Taois mengayunkan bendera yang dilalap api biru, berjanji untuk menghancurkan mereka dengan begitu telak sehingga bahkan roh gentayangan pun tidak akan tersisa. Tiba-tiba, beberapa kepala hantu yang menjerit meletus dari bendera itu dan menghantam kelompok tersebut dalam ledakan energi biru yang masif. Si Taois berdiri dengan percaya diri, mengharapkan kematian mereka, tetapi kemenangannya berubah menjadi kebingungan saat cahaya emas menembus kabut. Dari cahaya itu, roh harimau emas raksasa muncul dengan raungan yang memekakkan telinga. Lin Wan berjalan maju dengan tenang melalui aura tersebut, memegang segel emas kecil yang dia beli dari toko. Pria bertopi itu terharu hingga menangis, menyadari bahwa jagoan kita telah menyelamatkan nyawanya sekali lagi. Sebuah notifikasi mengonfirmasi bahwa itu adalah segel macan putih, meskipun kekuatannya hanya tersisa 85%. Lin menoleh ke arah rekan timnya dengan ekspresi muram, menyuruh mereka pergi sejauh mungkin karena satu tangkisan tadi menghabiskan 15% energi segel. Dia tahu dia harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Wanita berambut perak itu menyadari mereka hanya akan menjadi beban jika tetap tinggal, jadi dia segera memimpin sisa kelompok untuk mundur. Si Taois jahat itu bingung. Dia mengenali segel itu sebagai senjata sihir tingkat menengah, tetapi dia tidak mengerti bagaimana seorang anak tanpa kekuatan spiritual yang terdeteksi bisa menggunakannya. Ketika dia menuntut untuk mengetahui siapa Lin sebenarnya, pahlawan kita hanya memberikan senyum mengejek dan menyarankan agar mereka kembali mengobrol daripada bertarung. Penghinaan ini membuat si Taois mengamuk. Dia melemparkan bola api hantu dendam yang besar ke arah Lin,
Tetapi roh harimau itu membentuk kubah pelindung yang menangkis api tersebut tanpa luka. Saat api biru memercik ke pelindung emas, si Taois mulai tertawa. Dia menyadari bahwa Lin hanyalah sampah yang sepenuhnya mengandalkan artefak. Dia mengejek Lin, bersumpah akan menguliti dan memutilasinya saat kekuatan segel itu habis. Roh harimau itu menggeram menantang, tetapi Lin Wan mulai berkeringat. Menyadari bahwa si Taois telah melihat strateginya, sebuah letusan energi spiritual biru yang masif menghantam Lin Wan, melemparkannya ke belakang dengan keras. Dia berjuang untuk berdiri tegak melawan kekuatan ledakan tersebut. Saat Taois jahat itu bergerak maju dengan seringai gila, dikelilingi oleh api biru yang berputar-putar, sang penjahat mengejeknya, bertanya mengapa dia tiba-tiba kehilangan lidah tajamnya. Berjongkok rendah di tanah di tengah percikan biru yang menari, jagoan kita menyadari bahwa terus bertahan adalah permainan yang kalah. Karena dia tidak akan bisa menghindar selamanya, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dengan ekspresi tekad yang kuat, dia berteriak saat roh harimau emas raksasa itu meletus dari posisinya dan menyerang. Harimau itu menerjang, menggigit ruang di mana si Taois berdiri, tetapi sang penjahat tetap tidak bergeming. Dia menciptakan kubah hijau transparan yang menahan rahang harimau tersebut. Tersenyum percaya diri, dia memberitahu Lin bahwa dia sudah siap untuk gerakan ini, menjelaskan bahwa bahkan senjata tingkat menengah seperti segel macan putih tidak bisa menembus panji jiwanya tanpa pengguna yang memberikan kekuatan spiritual yang nyata. Dengan aura gelap yang memancar darinya, si Taois bersumpah akan membunuh pahlawan kita dan menggunakan roh dendam untuk memurnikan segel itu bagi dirinya sendiri. Tiba-tiba, 3 jimat kertas kuning terbang di udara dan menghantam penghalang hijau, menyebabkan serangkaian ledakan beruntun di seluruh perisai. Wanita berambut perak itu telah kembali ke medan pertempuran, berdiri dengan posisi tempur dengan jimat lainnya yang sudah siap. Si Taois menoleh, mencemoohnya karena begitu ingin mati, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya menembus bagian atas kubahnya. Rasa syok dan cemas menyelimuti wajah si Taois saat dia mendongak. Menyadari perisainya gagal, Lin Wan berteriak agar wanita itu bertindak sekarang. Wanita itu melemparkan jimat terakhirnya tepat saat roh harimau mengeluarkan raungan agresif terakhir dan menerjang menembus penghalang yang retak. Ledakan putih dan emas yang masif menelan si Taois. Dan ketika asap akhirnya menipis, dia berdiri dengan jubah compang-camping, wajahnya terpuntir dalam ketakutan murni saat dia menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja mereka lakukan padanya. Luan merapikan sikapnya, dengan tenang menunjukkan bahwa kekuatan spiritual sang penjahat sebenarnya telah kering bahkan sebelum segel sihirnya habis. Taois jahat itu berteriak menyangkal, menegaskan bahwa ini mustahil karena kekuatannya seharusnya tetap stabil selama patung ibu hantu masih utuh. Jagoan kita hanya mengangkat satu jari dan menyelesaikan kalimatnya, bertanya bagaimana dia bisa begitu yakin. Wajah si Taois berkeringat dingin saat dia menyadari gerakannya telah terbaca. Lin Wan mengungkapkan apa yang dia pelajari dari catatan desa. Pada tahun ke-12 Kaisar Long, banjir gunung yang besar menyapu patung itu. Selama 3 bulan, penduduk desa dipaksa menggali lumpur dan air, dan siapapun yang gagal menemukannya dicambuk 30 kali. Karena upacara tertunda, kelaparan akhirnya menewaskan hampir setengah desa. Lin menutup buku itu dengan tatapan percaya diri, mempertanyakan mengapa hukumannya begitu ringan tahun itu dibandingkan tahun-tahun lain ketika orang-orang dimusnahkan sepenuhnya. Tepat saat itu, si lelaki tua berlari keluar dari bayang-bayang, memeluk sebuah benda di dadanya dan berteriak bahwa dia sebenarnya telah mencuri patung itu. Mata si Taois jahat melotot karena marah. Namun saat dia melihat Lin berdiri di depan roh harimau yang bercahaya masif, insting pertamanya adalah berbalik dan lari ke dalam kegelapan. Saat dia mundur, si Taois menggeram kembali ke arah kelompok tersebut, menyadari bahwa mereka telah mengalihkan perhatiannya sepanjang waktu. Lin Wan menyeringai dan mengonfirmasi bahwa semuanya sejak awal adalah rencana yang terkoordinasi. Dia mencatat bahwa penjahat yang menyimpan buku harian mendetail seperti catatan desa membuat pencarian kelemahan mereka menjadi terlalu mudah. Si Taois terpaku, tetapi semuanya sudah terlambat. Wanita berambut perak dan pria bertopi sudah mencapai gerbang tengkorak batu di mana patung emas ibu hantu duduk di atas alas teratainya. Lin Wan berlutut di samping artefak yang telah ditemukan saat notifikasi akhirnya mengisi penglihatannya. Pernikahan hantu telah resmi berakhir, dan sistem mulai menghitung hadiah untuk kemenangan yang mereka raih dengan susah payah. Pria tua itu berlutut di tanah batu dekat patung emas ibu hantu sambil bertanya dengan cemas apakah permainan itu benar-benar berakhir. Lin menenangkannya, mengonfirmasi bahwa dia menerima pesan sistem yang sama. Konfirmasi ini membawa kelegaan emosional seketika dari wanita berkacamata yang menangis keras karena lega. Namun, pria bertopi itu tidak mengerti mengapa ada air mata. Dia bergumam tentang nasib buruknya, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah sambil mondar-mandir di halaman. Lin Wan dan wanita berambut perak mengalihkan perhatian mereka kepada pria berotot yang masih terbaring pingsan di lantai. Setelah melakukan penilaian singkat, wanita itu menenangkan pahlawan kita dan meyakinkannya bahwa tanda-tanda vital pria tersebut stabil dan ia tidak dalam bahaya nyata. Sembari menunggu, Lin menatap Cakrawala, bertanya-tanya dengan suara keras berapa lama mereka akan terjebak di desa itu. Wanita berambut perak itu menjelaskan bahwa proses penyelesaian biasanya memakan waktu 5 hingga 15 menit sebelum semua orang diteleportasi kembali ke tempat asal mereka. Saat Lin memberinya tatapan tajam yang penuh tanya, wanita itu hanya menyeringai, mencatat bahwa Lin bukanlah satu-satunya di grup itu yang menyimpan rahasia. Wanita itu kemudian berpaling kepada Bing,
bertanya apakah sang pengantin wanita bisa menemukan jalan pulangnya sendiri. Bing terkejut mendengar ide bahwa mereka akan pergi, tetapi sebelum ia sempat berkata banyak, sebuah gelombang besar energi biru berdesir di atas tanah. Kavaleri hantu yang terdiri dari prajurit berbaju zirah di atas kuda spektral berderap keluar dari kabut, menyerbu ke halaman. Bailing dengan cepat memberitahu pemuda kita untuk tidak takut. Mereka adalah orang-orang ayahnya. Saat para prajurit mengepung kelompok tersebut, seorang jenderal berbaju zirah lengkap bernama Kuo Yi berlutut dalam di hadapan sang pengantin. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kavaleri macan tutul, Tiger Leopard, dan memohon pengampunan atas kedatangannya yang terlambat. Lin Guan tersenyum, merasa puas bahwa gadis itu berada di tangan yang tepat. Namun, momen lega itu terputus saat tangan Lin mulai terdistorsi dengan glitch digital. Saat efek glitch tersebut menyebar ke wajahnya, tubuh wanita berambut perak itu mulai terurai menjadi partikel cahaya yang bersinar. Ia menatap kelompok itu untuk terakhir kalinya, mengakui bahwa sepertinya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal secara layak sebelum ditarik kembali ke kenyataan. Berkas cahaya melesat ke langit malam saat permainan berakhir. Dan seketika itu juga, keenam pemain lenyap. Berdiri di samping Bing, sang jenderal menatap sisa cahaya yang memudar, bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang itu. Bing hanya memperhatikan dengan ekspresi tenang, menduga bahwa mereka mungkin hanyalah orang asing yang aneh. Notifikasi sistem mengonfirmasi penyelesaian permainan, mengumpulkan 14.500 poin pencapaian dan skor sempurna. Mengambang di ruang digital berwarna merah, Lin Guan meninjau hadiahnya. Karena ia menyelesaikan 3 misi tersembunyi, ia membuka izin pembelian 200% untuk item spesial dan menerima sebuah beacon, suar. Pemuda kita menyadari bahwa ia tidak perlu terburu-buru. Toko akan tetap terbuka hingga misi berikutnya, memberinya banyak waktu untuk mempelajari inventaris baru. Namun, saat ia melihat total poinnya, ia menyadari bahwa 14.000 poin bahkan tidak menutupi biaya item yang ia gunakan selama permainan. Ia teringat pada pria berotot itu dan memahami mengapa veteran tersebut begitu ragu untuk ikut campur. Jika seorang pemain hanya menyelesaikan misi dasar, dibutuhkan beberapa permainan hanya untuk membeli satu item layak dari toko. Proses ini sangat tidak efisien bagi kebanyakan orang. Beruntung, pahlawan kita berbeda. Ia memiliki banyak poin. Apa yang benar-benar ia butuhkan adalah produk tingkat tinggi yang hanya bisa dibuka melalui misi tersembunyi. Lin menekan tombol setuju pada perintah logout dan tiba-tiba menemukan dirinya kembali di apartemennya yang gelap. Ia memeriksa jam dan tertegun melihat bahwa hanya beberapa menit yang berlalu di dunia nyata. Saat energi bayangan menyusut ke sudut-sudut ruangan, ia diserang sakit kepala hebat. Karena kelelahan dan menganggap dirinya hanya terlalu banyak berpikir, ia ambruk tertelungkup di tempat tidurnya, memutuskan untuk membereskan sisanya besok. Keesokan paginya, ketukan keras di pintu membangunkannya. Dengan wajah mengantuk dan menguap, ia membukanya hanya untuk menemukan wanita berambut perak dari permainan itu berdiri di lorongnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Biro Jaminan Keamanan Manusia, Human Security Assurance Bureau. Mata Lin melebar. Ia mengenali organisasi itu sebagai organisasi resmi dari situs web tersebut. Ia segera merasa curiga, bertanya apakah pertemuan mereka di dalam permainan adalah jebakan dan bagaimana wanita itu bisa mendapatkan alamatnya. Wanita itu menjelaskan bahwa pemilihan pemain dalam permainan sepenuhnya acak, jadi pertemuan mereka memang sebuah kecelakaan. Adapun pertanyaan lainnya, ia berjanji Lin akan mendapatkan penjelasan jika ia bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Lin melihat seorang petugas taktis bermasker gas bersembunyi di dinding lorong dan panik, mengangkat tangannya dan bertanya apakah mereka berencana membedahnya. Wanita itu mendekat dengan tatapan mengintimidasi, meyakinkannya kembali bahwa sebagai pemain, ia adalah bakat yang berharga. Selama ia bekerja sama, keamanan pribadinya tidak akan terancam. Ji Qinglin, wanita berambut perak itu, menjentikan jarinya, dan seorang petugas taktis segera muncul dari balik dinding dengan senjata terhunus. Melihat dirinya terpojok, Lin Guan mengangkat tangan tanda menyerah total, dengan cepat berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya. Ia berhasil menegosiasikan waktu 15 menit untuk berganti pakaian sebelum mereka berangkat. Segera, mereka berada di dalam SUV abu-abu yang melaju kencang di jalan raya, dikawal oleh konvoi kendaraan hitam. Sambil menyetir, Ji Qinglin mengakui bahwa misi pemula kemarin sebenarnya berada pada tingkat kesulitan tertinggi. Ia memberikan penghargaan kepada Lin atas kelangsungan hidup mereka, menawarkan ucapan terima kasih yang langka, namun ia memperjelas bahwa kinerjanya bukanlah satu-satunya alasan biro tertarik padanya. Ia menginjak pedal gas, menjelaskan bahwa identitas aslinya adalah fokus utamanya, meskipun izin keamanannya hanya mengizinkannya untuk bicara sejauh itu. Mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit masif yang puncaknya dikelilingi energi gelap yang berputar. Setelah pemeriksaan ID keamanan tinggi mengonfirmasi Ji Qinglin sebagai pemimpin tim operasi khusus, mereka memasuki markas besar. Ia membawa Lin ke ruang konferensi di mana seorang pria berjas lab putih telah menunggu. Lin terperangah melihat wajah yang dikenalnya, Profesor Bei, seorang sarjana cerita rakyat, folklore, terkenal dan kolaborator dekat orang tua Lin sebelum mereka menghilang. Profesor Bei menyapanya dengan hangat, bercanda bahwa tubuh tuanya tidak cocok untuk menjadi pemain seperti Lin. Ji Qinglin menjelaskan bahwa profesor tersebut sebenarnya adalah konsultan utama biro dan wakil direktur kehormatan.
Profesor itu mengakui dengan muram bahwa ia hanya memegang gelar itu karena orang tua Lin, Fang Qian dan Jiang Hongyi, menghilang. Wahyu itu menghantam Lin seperti pukulan fisik. Ia menerjang maju, menyadari untuk pertama kalinya bahwa orang tuanya sebenarnya adalah pendiri dan veteran dari Biro Jaminan Keamanan Manusia. Profesor Bei menatapnya dengan rasa iba, menyadari bahwa anak itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia menjelaskan bahwa orang tua Linlah yang pertama kali menemukan anomali dunia dan meramalkan munculnya permainan dosa asal, Original Sin Game. Diliputi keputusasaan, pahlawan kita mencengkeram jas sang profesor. Ia menuntut untuk mengetahui kebenaran, apakah kecelakaan mobil yang seharusnya menewaskan mereka adalah sebuah penyamaran, dan yang lebih penting, apakah orang tuanya masih hidup di suatu tempat. Profesor Bei menunduk dengan ekspresi sedih, tetapi tepat saat ia mulai mengungkapkan kebenaran tentang orang tua Lin, Ji Qinglin memotongnya. Ia memberitahu Lin bahwa detail tersebut diklasifikasikan sebagai rahasia dan ia belum memiliki izin keamanan untuk mendengarnya. Hal ini membuat Lin mengamuk. Ia tidak mengerti mengapa ia dilarang mengetahui tentang keluarganya sendiri. Ji Qinglin tetap profesional, menyerahkan sebuah map kepadanya. Ia mengatakannya dengan gamblang bahwa jika Lin menginginkan jawaban, ia harus menandatangani perjanjian dan bergabung dengan organisasi tersebut. Untuk menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya ia hadapi, wanita itu membagikan penglihatan mengerikan tentang sebuah distorsi, monster kalajengking ular ungu masif yang meratakan sebuah bangunan sementara orang-orang yang tak berdaya menonton. Ia memperingatkannya bahwa pekerjaan ini berarti menghadapi kegilaan dan kematian. Lin memindai dokumen itu dengan hati-hati, bertanya apakah ia akan dikirim dalam misi bunuh diri. Ji Qinglin mengulangi bahwa setiap pemain terlalu berharga untuk disia-siakan. Satu-satunya saat mereka mengorbankan nyawa adalah jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Menegaskan poinnya adalah gambaran menghantui tentang seorang ibu dan bayinya yang diburu oleh roh kerangka bertanduk besar. Terlepas dari kenyataan suram itu, Lin Guan mengambil pena dan menandatangani namanya dengan tekad kuat. Ia bertekad untuk bertahan hidup cukup lama demi mengungkap setiap kebenaran yang mereka sembunyikan. Sementara itu, di ruang observasi yang gelap, dua pejabat tinggi mengawasi pertemuan itu melalui monitor. Seorang pria dengan wajah bekas luka meremehkan Lin sebagai orang yang sombong dan impulsif, tetapi rekannya hanya tersenyum dan menyebutnya anak baik. Saat pria kedua menyalakan lampu, pria berbekas luka itu menjelaskan dinamika mereka. Yang satu bertanggung jawab untuk mempercayai orang, sementara yang lain bertanggung jawab untuk meragukan mereka. Kembali ke ruang konferensi, Profesor Bei tampak puas dengan kontrak yang telah ditandatangani. Ia menyambut Lin ke dalam keluarga, sebelum pergi ke proyek lainnya, menyerahkan urusan orientasi kepada Ji Qinglin. Pemuda kita mencoba bersikap ramah, menawarkan jabat tangan dan senyuman, tetapi Ji Qinglin bersikap murni bisnis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan kepala intelijen dan pemimpin grup operasi khusus kedua saat ini. Sebelum Lin sempat memperkenalkan diri, wanita itu membacakan seluruh profilnya dari ingatan. Usia 20 tahun, pengangguran, putus sekolah, dan putra dari pasangan Lin yang terkenal. Ia bahkan menyebutkan bahwa Lin tidak memiliki riwayat asmara dan dicurigai memiliki masalah orientasi seksual. Ini adalah titik puncak ketenangan Lin. Ia meledak, berteriak sekuat tenaga bahwa orientasi seksualnya sama sekali baik-baik saja. Ji Qinglin duduk di seberang Lin Guan di ruang pengarahan. Langsung ke intinya, biro tersebut persis seperti apa yang ia temukan di internet. Tangan resmi pemerintah yang mengelola setiap insiden abnormal, termasuk permainan Original Sin. Lin segera menyadari pilihan kata-katanya, lalu mendekat untuk bertanya apakah ada hal lain selain sekadar permainan tersebut. Sambil meletakkan amplop coklat di atas meja, Ji Qinglin menjelaskan bahwa sejarah anomali ini bermula jauh lebih lama dari yang diketahui publik. Saat Lin menarik keluar dokumen tersebut, ia melihat daftar peristiwa yang mengerikan. Jatuhnya naga tahun 1890, 1890 Dragonfall, pasar hantu tahun 1930, dan bahkan wanita tua berwajah kucing dari tahun 1962. Ji Qinglin menggambarkan kasus-kasus awal ini seperti percikan api yang sesekali terbang keluar dari gua misterius. Berbahaya, tapi masih bisa ditangani. Namun sekarang, monster itu telah merangkak keluar sepenuhnya dari gua tersebut, dan monster itu adalah permainan Original Sin. Protagonis kita bertanya apakah permainan itu membuat semua insiden lainnya menghilang. Ji Qinglin menjelaskan bahwa mereka tidak lenyap, melainkan telah ditelan. Menurut penelitian ayahnya, anomali-anomali lama ini telah diserap layaknya lubang hitam, menjadi dunia kecil atau subdimensi di dalam permainan itu sendiri. Karena hal ini sekarang menjadi fokus utama biro, mereka harus berurusan dengan apa yang ia sebut sebagai insiden turunan. Dia berjalan ke papan tulis dan membaginya menjadi dua kategori. Pemain yang hilang kendali, orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari permainan dan menggunakannya untuk kejahatan. Tugas biro adalah memantau dan membatasi mereka sebelum mereka menghancurkan masyarakat. Dungeon yang termaterialisasi. Saat Lin bertanya tentang kategori kedua, suasana ruangan menjadi semakin suram. Ji Qinglin menghubungkannya dengan Dungeon, tapi dia tidak sedang membicarakan misi di dalam permainan. Dia berbicara tentang Dungeon yang terwujud secara fisik di dunia nyata. Lin tersentak, menyadari beratnya konsekuensi serius yang disebutkan di situs resmi. Ji Qinglin mengonfirmasi ketakutan terburuknya,
Jika setiap pemain dalam sebuah misi tewas dan permainan berakhir gagal, seluruh mimpi buruk tersebut, monster, kematian, dan horor gotik, tidak berakhir begitu saja. Hal itu muncul secara fisik ke dunia nyata. Perangkap maut yang termaterialisasi inilah ancaman jenis kedua yang harus mereka tangani. Lin Guanyuan duduk dengan pikiran yang berpacu. Ia terganggu oleh skala ancaman yang begitu besar. Gagasan bahwa kegagalan misi permainan dapat bermanifestasi secara fisik di realitas. Ia menyadari betapa sedikit yang sebenarnya ia ketahui, bertanya-tanya mengapa bahaya masif seperti ini disembunyikan dari publik begitu lama. Ji Qinglin menyela lamunannya, menyuruhnya untuk tidak berpikir terlalu jauh dulu. Ia menjelaskan bahwa penanganan Dungeon biasanya adalah tugas bagi para veteran berpengalaman yang telah selamat dari beberapa permainan. Untuk mengalihkan fokusnya, ia meletakkan koper berat di atas meja. Koper itu terbuka dengan bunyi klik, memperlihatkan paket masuknya, sebuah pistol, beberapa magasin, dan kartu identitas biru. Lin tampak sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka sebuah senjata akan menjadi bagian dari kesepakatan ini. Ge Qinglin dengan ahli memeriksa selongsong pistol tersebut, memberitahunya bahwa lisensinya ada di dalam kotak, dan ia akan mengajarinya cara menggunakannya nanti. Namun, nada bicaranya berubah dingin saat memberikan peringatan keras. Senjata ini adalah tanda kepercayaan Biro, bukan mainan. Ia mempertegas bahwa jika Lin menyalahgunakannya, ia bukan lagi seorang pemain, melainkan target yang harus dibersihkan oleh Biro. Selanjutnya, ia memberikan ponsel pintar khusus yang menggunakan sinyal satelit untuk semua komunikasi resmi, diikuti dengan jam tangan yang dilengkapi detektor abnormal. Ia menjelaskan skala warna 6 tingkat untuk ancaman, dimulai dari hijau dan berlanjut melalui biru, ungu, oranye, dan merah, hingga putih. Semakin jauh skalanya, semakin bunuh diri misi tersebut. Ketukan tiba-tiba di pintu mengejutkan mereka berdua. Xu Jingyan, wakil direktur biro yang kaku, memasuki ruangan. Saat Ge King melaporkan bahwa mereka akan menuju lapangan tembak, Xu memotongnya. Ia menyerahkan sebuah map yang menyatakan bahwa pelatihan harus menunggu. Ada tugas mendesak. Ge Qinglin membaca dokumen itu, matanya membelalak kaget. Misinya, gubuk di tengah hutan, Cabin in the Woods, adalah penanganan Dungeon tingkat malam. Ia segera memprotes, menunjukkan bahwa Lin baru selamat dari satu permainan, tetapi sang wakil direktur tidak bergeming. Ia mengatakan hanya ada dua pilihan, terima misi atau tolak. Lin bertanya dengan tenang tentang konsekuensi jika ia pergi. Xu Jingyan menjawab blak-blakan. Jika ia menolak, kontraknya dibatalkan, ingatannya dihapus, dan ia dikirim kembali ke kehidupan lamanya seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Lin menyadari ini adalah unjuk kekuatan dari organisasi, sebuah ujian untuk melihat apakah ia benar-benar layak. Mengetahui bahwa berhenti berarti kehilangan satu-satunya petunjuk tentang orang tuanya, Lin mendongak dengan senyum penuh tekad dan menerima misi tersebut. Xu Jingyan meninggalkan ruangan, memberitahu mereka bahwa Departemen Intelijen akan segera mengirimkan data misi spesifik. Lin Guanyuan duduk di meja dengan keringat di wajahnya saat menyadari beratnya tatapan tajam sang wakil direktur. G. Qinglin menjelaskan bahwa biro biasanya tidak merekrut pemain yang baru selamat dari satu permainan karena kondisi mental mereka biasanya terlalu tidak stabil. Lin menyadari bahwa ia pada dasarnya adalah rekrutan jalur belakang. Profesor Bei dan timnya menyerahkan resumenya kepada direktur dalam semalam, melewati protokol biasa. Karena wakil direktur adalah orang yang mengikuti aturan secara kaku, kehadiran Lin jelas menjadi titik gesekan. Pahlawan kita tersenyum tipis, merasa tidak enak karena membuat Ji Qinglin terjebak di tengah kekacauan politik ini, tetapi wanita itu tetap tabah. Ia mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas dan menginstruksikan Lin untuk mengenakan penyuara jemala, headset. Ia memberikan satu peringatan terakhir, menangani Dungeon yang termaterialisasi adalah mimpi buruk yang bahkan tidak bisa ditangani oleh beberapa veteran. Lin mencoba tetap optimis, mengingatkannya bahwa kontrak melarang pengiriman anggota menuju kematian, dan jika wakil direktur sangat mencintai aturan, dia juga harus mengikuti aturan itu. Mereka meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju mobil SUV. Saat Ge King menyetir, ia menghubungi tim analisis intelijen. Seorang spesialis bernama Iris tersambung, melaporkan bahwa kontaminasi gubuk di tengah hutan muncul 36 jam yang lalu dan mencakup area seluas 1.200 meter persegi. Ia juga mengidentifikasi pemimpin tim untuk misi tersebut, seorang veteran bernama Li Shuyang. Lin merasa lega mendengar seorang veteran yang memimpin, mengira wakil direktur hanya ingin menguji keberaniannya. Namun, ekspresi Ji Qinglin berubah tajam. Ia menyuruh Lin untuk tidak terlalu berharap, tampak sangat kesal saat nama itu disebutkan. Ketika Lin bertanya mengapa, dia hanya menjawab, lihat saja sendiri. Veteran legendaris itu akhirnya terungkap, tetapi tidak seperti yang diharapkan Lin. Li Shuyang, seorang pria berusia 29 tahun mantan murid dari sekte kediaman Tianyi yang bergengsi, saat ini sedang membungkuk di atas ember, muntah dengan keras. Lin menutup hidungnya karena jijik saat melihat pria itu ambruk rumput dan mulai mendengkur di samping genangan cairan hijau. Meskipun telah menyelesaikan 5 permainan, Li adalah seorang pecandu alkohol kronis dengan rekam jejak yang buruk. Ji Qinglin memandang dengan rasa kesal yang nyata. Ia memberitahu Lin Guanyuan bahwa inilah alasan mengapa ia memperingatkan bahwa Li Shuyang tidak bisa diandalkan. Untuk memperbaiki situasi,
ia memerintahkan seember air dingin. Salah satu prajurit taktis segera mematuhinya, dan dengan guyuran besar, Li basah kuyup. Ia tersentak bangun, terengah-engah dan berkedip dalam disorientasi total, bertanya-tanya apakah sedang hujan. Ji Qinglin memberitahunya dengan dingin bahwa ini waktunya misi. Li Shuang duduk, basah kuyup dan linglung, bergumam, apakah itu Bluebird? Dia kemudian mencoba berbaring kembali dengan senyum malas, yakin dia pasti sedang bermimpi karena tidak mungkin dia akan melihat wanita itu secara langsung. Karena sudah muak, Ge memerintahkan para prajurit untuk terus mengguyurnya sampai dia sadar atau angkut saja dia ke dalam. Dia kemudian memberi sinyal kepada kelompok tersebut untuk menuju lokasi. Sambil berjalan, Ling Guanyuan bertanya tentang nama Bluebird. Ji menjelaskan bahwa itu adalah nama sandinya saat dia memimpin kelompok analisis intelijen. Percakapan mereka terputus saat seorang prajurit menunjuk ke arah cakrawala. Di sana, diselimuti oleh cahaya merah pekat dan bayangan hitam yang berputar-putar, berdiri sebuah rumah besar gotik yang masif. Lin menatap struktur itu, tetapi dia tidak hanya merasa ngeri, dia merasakan disonansi fisik. Bangunan itu tampak seperti pecahan dari dunia lain yang dipaksa masuk ke dalam realitas. Inilah yang ia sadari sebagai wujud dari Dungeon yang lepas kendali. Tiba-tiba, jam tangannya mulai menyala dan mengeluarkan alarm tajam. Ia panik, mengira ada sesuatu yang melarikan diri dari mansion tersebut, tetapi Ji Qinglin tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa itu bukan monster, melainkan distorsi. Ia memerintahkan tim taktis untuk mengenakan pakaian pelindung sementara Iris memantau penyebarannya dari markas. Lin memperhatikan para prajurit bergegas mengenakan masker gas dan perlengkapan berlapis timah, lalu bertanya apakah ia juga butuh pakaian itu. Ge Qinglin menoleh ke arahnya dengan tatapan mantap dan mengatakan tidak. Ia menjelaskan bahwa sementara para prajurit membutuhkan perlindungan dari radiasi peristiwa supranatural yang mengubah orang biasa menjadi monster, Lin berbeda. Pahlawan kita menyipitkan matanya, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Jika distorsi ini mengubah orang biasa, dan dia tidak butuh perlindungan, maka hanya ada satu kesimpulan, dia bukan lagi orang biasa. Ge Qinglin mengonfirmasi kesadarannya dengan kebenaran yang suram. Mereka tidak membutuhkan baju pelindung karena sebagai pemain, mereka telah dideformasi oleh fenomena aneh terbesar dari segalanya, permainan dosa asal itu sendiri. Suara Iris berderak melalui komunikasi dengan pembaruan yang mengerikan. Radius distorsi dari kabin di hutan telah melonjak sejauh 50 meter hanya dalam waktu 2 jam dan kecepatannya terus meningkat. Ge Qinglin menyadari tingkat bahaya telah melonjak dan meminta bala bantuan, tetapi Iris memberikan pukulan telak. Tidak ada tim operasi khusus lain yang tersedia di kota, padahal sebuah desa warga sipil hanya berjarak 800 meter. Tanpa bantuan yang datang, Gi memerintahkan evakuasi segera di area tersebut sementara dia bersiap untuk masuk. Linuan mencoba tetap tenang, mengatakan kepadanya bahwa dia pikir dia masih bisa menyelamatkan misi ini. Mereka berdiri di depan rumah mewah bergaya gotik yang menjulang tinggi, sebuah ancaman tingkat malam yang memiliki aturan supernaturalnya sendiri. Gi Qinglin memperingatkan mereka untuk tetap waspada dan menekankan satu hal di atas segalanya, mereka harus tetap bersama. Penyelidikan adalah prioritas dan mereka harus siap untuk lari sewaktu-waktu. Namun, saat Gi Qinglin mendorong pintu depan dan melangkah ke foyer, aturan berubah. Dalam kilatan cahaya dan pusaran kabut, dia menghilang seketika. Lin dan Li Shu yang panik tertinggal sendirian di teras. Lin dengan panik mengetuk alat pendengar telinganya, tetapi Iris mengonfirmasi hal terburuk, sinyal Gi telah hilang. Posisi satelit, yang seharusnya berfungsi dimanapun di bumi, tidak dapat menemukan jejaknya. Li Shu yang meminum seteguk dari labu minumnya, menjelaskan kenyataan pahit tersebut. Satelit hanya bekerja jika kau benar-benar berada di bumi. Gi telah diseret ke ruang terpisah sepenuhnya. Dia ingat bahwa tim pendahulu telah melaporkan anomali pelipatan ruang, lorong yang lebih panjang dari bangunan itu sendiri, dan pintu yang mengarah ke ruangan yang salah. Namun, teleportasi instan paksa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan aturan spasial penjara bawah tanah yang bermutasi, tim intelijen menyarankan mereka untuk membatalkan misi dan menunggu bantuan. Li Shu yang mengakui bahwa distorsi spasial adalah mimpi buruk dan bertanya pada Lin apakah mereka harus berbalik arah. Lin memejamkan mata, fokus menembus rasa stres. Saat dia membukanya, matanya tajam dengan tekad. Dia menyuruh Li untuk memberinya waktu 1 menit, lalu mengalihkan pandangannya ke antarmuka sistem yang hanya bisa dia lihat. Tokoh utama kita membuka toko penukaran hadiah, mempersiapkan langkah selanjutnya. Di sisi lain, Gi Qing menatap ponsel pintarnya dengan keringat dingin, mati-matian mencoba menghubungi Iris, tetapi pesan, tidak ada sinyal, bersifat mutlak. Menyadari dia benar-benar terputus dari dunia luar, dia memutuskan prioritas pertamanya adalah keluar dari rumah tersebut. Dia berlari menyusuri koridor panjang, tetapi saat dia berbelok di tikungan dan menerobos pintu, sepatunya berhenti mendadak. Dia berdiri tepat di tempat dia memulai. Ruang sedang melipat. Dia mencoba lagi dan lagi, berbelok di tikungan dan menerjang pintu-pintu, hanya untuk dimuntahkan kembali ke lorong yang sama yang dipenuhi barisan baju zirah yang membisu. Karena lelah dan frustrasi, dia memegangi kepalanya. Menyadari bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil, satu-satunya jalan keluar adalah masuk lebih dalam ke jantung mansion tersebut. Di luar,
Li Shu yang memperhatikan saat protagonis kita bersiap untuk melangkah ke foyer yang gelap. Dia bertanya apakah Lin benar-benar akan melakukannya, dan pemuda kita tidak ragu. Dengan tatapan penuh tekad, Lin Wan mengambil langkah pertamanya ke dalam galeri yang gelap, berjalan menjauh dari keamanan dunia luar. Saat dia bergerak melalui ruangan gelap, Lin menghubungi Iris, memintanya untuk meninjau informasi yang dikumpulkan oleh tim pendahulu. Iris melaporkan 3 petunjuk kunci. Galeri itu dikelola oleh keluarga beranggotakan 3 orang, dan seseorang telah mengalami penglihatan tentang kehidupan masa lalu mereka di sana. Setiap patung artistik di tempat ini memiliki rahasia mengerikan. Mereka dibangun di atas tulang manusia, menandakan jumlah korban yang masif. Ada pembunuh yang berkeliaran yang tidak peduli dengan peluru. Inti tubuhnya telah bermutasi hingga senjata api menjadi tidak berguna. Lin menyentuh dagunya, secara mental menghubungkan potongan-potongan teka-teki itu, sebuah keluarga, galeri mayat, dan pembunuh berantai yang tak terhentikan. Namun sebelum dia bisa berteori lebih lanjut, seorang wanita spektral biru yang bersinar muncul dari udara tipis di belakangnya dan Li. Suaranya bergema di seluruh aula, membuat mereka merinding saat dia mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba. Satu api biru berkedip di atas kepalanya dan mata putih polosnya menatap balik dengan tatapan netral yang menyeramkan saat dia meluncur maju, berhenti hanya beberapa inci dari wajah Lin. Lin berkeringat dingin. Tanpa sepatah kata pun, hantu itu berbalik dan mulai melayang menjauh. Suaranya menggemakan perintah sederhana, ikuti aku. Meskipun berbahaya, Lin bertekad untuk melihat kemana hantu itu memimpin. Saat mereka berjalan melalui galeri, Lin bercanda bahwa sebagai pendeta Tao, Li seharusnya menjadi ahli di sini. Li memberikan jempol dengan percaya diri, menyeringai sambil mengeklaim bahwa dia adalah seorang materialis teguh yang tidak percaya pada hantu. Dia menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat sebenarnya adalah anomali yang kuat, sebuah distorsi yang mengambil bentuk hantu hanya karena pikiran dan legenda manusia memengaruhi bagaimana energi ini bermanifestasi dalam kenyataan. Bagi Li, ini bukan supernatural. Ini hanya sains yang belum sepenuhnya mereka pahami, seperti kilat yang merupakan peristiwa alam dan bukan hukuman ilahi. Hantu itu membawa mereka ke sebuah lukisan bangunan megah di mana sesosok figur kecil melambai dari jendela. Lin bertanya-tanya apakah ini adalah teriakan minta tolong, tetapi sebelum dia bisa merenungkannya, gadis hantu itu menunjuk ke arah bingkai lain. Mereka bergegas menghampiri dan menemukan pemandangan yang jauh lebih gelap, seorang pria dengan palu yang menjulang di atas seorang anak yang meringkuk ketakutan. Lin menyadari bahwa hantu itu mencoba memperingatkan mereka tentang sang ayah dari keluarga tersebut, tetapi kesadarannya terputus oleh bayangan besar. Berdiri tepat di belakang mereka adalah sebuah baju zirah batu raksasa dengan mata merah yang menyala. Sebelum mereka bisa bereaksi, sang penjaga mengayunkan kapak besar ke bawah dengan hantaman yang memekakan telinga. Lin dan Li melompat ke arah yang berlawanan tepat saat bilah kapak menghancurkan lantai, mengirimkan api dan puing-puing kemana-mana. Lin meluncur di lantai, sudah menarik jimat emas dari sakunya dengan geraman penuh tekad. Saat Li pulih dan bersiap, baju zirah raksasa itu membungkuk rendah, uap mendesis dari tubuhnya, siap untuk serangan berikutnya.